Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, permisi Bu. Iya, mau duduk sebelah mana? Sebelah sini? Sini. Silakan. Oke, permisi ya. Iya. Wow, Oke, enak sekali. Duduk ya. Boleh. Oke. Gimana duduk ini? Sudah nyaman? Atau mau Boleh sandal Bu? Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Biar makin nyaman, aman gitu ya. Mungkin sudah nyaman. Sudah nyaman. Gini Oke. aja. Ini dengan Mbak Diva ya, yang semalam Betul, chat saya betul. itu ya. Sebenarnya saya mau ucapkan banyak terima kasih ya Mbak Diva sudah mau hadir di sini untuk menemui saya. Pastinya Mbak Diva ingin mengeluarkan unek-unek yang sedang mengganjal di diri Mbak Diva. Saya sangat berterima kasih ya. Iya Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke hal yang mungkin bikin Mbak Diva geram gitu ya. Gimana nih kabarnya Mbak Diva hari ini? Bisa dibilang cukup baik sih Bu. Cukup baik ini agak dipaksakan ini. Ini kenapa ini kok cukup baik ini? Iya, karena bisa dibilang habis kelas ya Bu, mungkin belum makan juga. Kok belum makan? Tadi berangkat jam berapa Mbak Imam? Tadi kelas pagi sih Bu, jam 7:30. Matkulnya siapa Mbak? Kebetulan mata kuliahnya Pak Mudahar, Apa itu? Mata kuliah apa itu? penelitian kuantitatif. Seru nggak di mata kuliah ini? Seru sih, asik, soalnya kita kayak bisa tahu gitu loh kayak gimana cara membuat atau meneliti penelitian kuantitatif tadi. Gitu. Terus dari ruangan suasananya sendiri nih kan pastinya ada sesuatu mungkin. Ya mungkin di sela-sela mungkin kadang bosen, kadang enggak gitu sih. Maklum anak mahasiswa ya. Iya, umumnya ya. Umumnya mahasiswa. Emang Mbak Diva ini berarti semester 5 ya? Betul Bu. Katanya orang-orang itu semester 5 gimana? Bisa dibilang semester yang mulai berat-beratnya atau memasuki fase berat sih Bu. Fase berat. Heeh. Berarti fasenya gedebukan gitu. Iya, ya, benar. Gedebukan aja ini berarti Mbak Iya, Diva selama ini. selalu gedebuk-gedebuk, gebrak ada aja gitu. Kenapa ini kok sampai gedebuk-gedebuk gitu? Ya maksudnya nggak ada sela-sela yang tepat gitu loh Bu, kayak ada aja gitu. Ada aja ya. Mm-mm. Bikin Mbak Diva. Nah, bisa ngomong ini ya. iya. Sebelum kita berbicara lebih jauh dan makin nyaman ini ya, sebelumnya saya menginformasikan bahwasanya bisa kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira Mbak Diva bersedia atau ingin men-schedule kembali? Bersedia Bu, hari ini aja. Cukup hari ini? Iya. Yakin? Yakin. Yakin. 100% ini. Oke, saya juga izin mengingatkan bahwa di sini saya sebagai fasilitator dan Mbak Diva sebagai seorang konseli. Di sini saya hanya ingin membantu saja, tetapi keputusan apapun itu akan kembali ke Mbak Diva sendiri. Mau Mbak Diva lakukan atau mau nggak Mbak Diva lakukan itu akan kembali ke Mbak Diva sendiri. Bagaimana? Baik, saya bersedia. Oke. Mbak Diva di sini pasti punya tujuan, mungkin bisa diceritakan kepada saya. Saya tuh merasa kayak bisa dibilang takut ya. Takut. Hanya takut aja. Khawatir mungkin dulunya khawatir jadi naik jadi takut. Jadi dari awalnya tuh khawatir menjadi ketakut gitu ya. Nah, takutnya Mbak Diva ini apakah bikin Mbak Diva ini sampai stres, depresi, frustasi atau bagaimana? Enggak sampai kayak gitu sih, cukup ya rasa takut gitu sih. Jadi hanya sekedar ketakutan. Nah, ketika Mbak Diva takut itu, apa sih perilaku yang seperti apa yang Mbak Diva munculkan pada saat itu? Mungkin bisa dibilang overthinking ya, kayak mikir yang berlebih. Terus kayak mungkin di satu saat itu saya menarik diri
menarik diri di lingkungan atau di sekeliling saya mungkin. Nah itu saya tuh menarik diri dan kadang muncul pikiran-pikiran yang itu tadi, merasa takut. Berarti Mbak Diva itu takutnya itu sampai menarik diri karena pikiran Mbak Diva itu berisik ya, ibarat kata Iya, anak benar. sekarang gitu ya. Benar. Oke, nah pasti kan di Mbak Diva gak bisa ngomong takut sampai menghindar, itu pasti kan ada sebabnya. Karena apa itu Mbak Diva bisa sampai takut dan menghindar? Jadi itu Bu, saya kan bisa dibilang anak ketiga ya Bu. Saya tuh anak ketiga dan terakhir Bu. Dan kebetulan saya ini punya kakak. Kakak saya itu 2 Bu. Nah, cewek baru saya terakhir. Nah, kakak saya ini Bu, awalnya dua-duanya kuliah Bu. Nah, lalu di sela-sela mau skripsi, kakak saya itu yang pertama ini udah lulus, sudah skripsi duluan. Nah, yang kakak saya yang kedua ini Bu, tidak mau melanjutkan kuliahnya, tidak mau melanjutkan skripsiannya. Nah, kan orang tua saya itu mikir ya Bu, kenapa? Bahkan sampai ngasih support lebih ke kakak saya kemarin-kemarin itu Bu, biar melanjutkan skripsinya ini tadi. Terus ternyata kakak saya ngebiarin kuliahnya ini tadi, malah kerja Bu. Dan kerjanya tuh bisa dibilang kerjanya tuh lintas dari apa yang dia kuliahkan dan apa yang dia lakukan gitu loh Bu. Kayak apa ya, bisa dibilang apa ya Bu, kayak kerjanya itu ya bukan passion dia dan mungkin dia bukan inginkan juga. Soalnya setahu saya gitu, dan dia tuh kayak ya udahlah biar ada aktivitas aja. Setahu saya tuh kayak gitu. Nah, akhirnya kuliahnya ini nggak digubris sama sekali kan. Nah, tiba-tiba itu ada surat DO Bu. Ada surat DO dari kampus. Nah, awalnya tuh orang tua saya nggak tahu. Dan kebetulan kan papa saya tuh punya sakit ya Bu. Sakitnya tuh yang diharuskan minum obat teratur agar mungkin kayak apa ya, kesehatannya ini stabil gitu loh Bu. Nah, ya bukan sakit yang gimana-gimana, tapi emang harus dianjurkan minum obat teratur. Nah, takut Bu buat bilang. Dan kalau bilang itu apa ya, kalau bilang infonya, ngasih info mendadak dan buat papa saya kaget itu khawatir yang enggak gitu loh Bu. Nah kayak gitu. Akhirnya tuh awalnya kakak saya nggak berani bilang. Akhirnya pelan-pelan dibantu sama kakak saya yang udah lulus ini tadi, dibantu bilang. Dan sedih Bu, orang tua saya sedih banget Bu. Dan bahkan sampai mungkin muncul rasa khawatirnya ke saya, kan saya yang kuliah ya Bu. Kayak selalu bilang kayak apa, ayo lulus, kayak apa ya, harus sukses di depan, harus bisa, harus gini kayak gini gitu Bu. Nah setelah itu ya namanya saya sebagai anak kan hanya bisa berdoa, berusaha dan apa ya, mengusahakan agar yang terbaik lah buat kedepannya saya dan orang tua saya gitu kan Bu. Nah akhirnya tuh udah kan Bu, saya mendengarkan apa nasihat orang tua saya. Nah setelah nggak lama itu kakak saya yang nggak mau kuliah ini tadi, ngelanjutin tadi, malah minta menikah Bu. Nah kerjanya aja belum benar-benar pasti dan
bisa dibilang apa ya, Perhatian. iya kayak gitulah Bu ya, ya bukan ya gimana ya, ya apa ya, kerjanya ya kayak gitulah intinya ya. Terus apa namanya, beda sama kakak saya yang pertama ini tadi, kayak udah lulus juga, kerjanya juga udah jelas gitu ya, beda. Nah mama saya ini, ya bisa dibilang mama sama papa saya ini takut Bu buat saya ini menirukan kakak saya yang kedua. Nah selalu Bu kayak bilang ke saya kayak harus bisa kamu di depan masa depanmu kayak harus cerah, harus sukses daripada kakakmu kayak gitu. Dan apa ya, harus bisa lah Bu jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan mungkin itu yang buat saya mikir, karena apa ya, mereka menaruh harapan yang tinggi sama saya karena takut mengulang apa ya, mungkin rasa takut kegagalan mereka selama menjadi orang tua di kakak saya itu tadi di saya kayak gitu Bu. Dan apa ya, mereka bilangnya ke saya itu benar-benar serius dan mungkin bisa sambil nangis dan gak tega gitu Bu. Jadi itu yang saya mikir. Jadi bisa dibilang orang tuanya Mbak Diva itu ingin Mbak Diva tidak apa ya, keulang kembali kejadian yang sama, sehingga Mbak Diva itu kepikiran kira-kira aku tuh bisa nggak ya pasti kayak gitu. Iya. Oke. Nah sebenarnya apa sih yang Mbak Diva inginkan pada diri Mbak Diva sendiri? Ya kalau saya inginkan sih, saya berusaha ya Bu buat sukses untuk kedepannya. Apalagi itu kan yang orang tua saya inginkan. Ingin saya dapat kerja yang apa ya, yang layak, kerja yang benar-benar bisa dibilang bagi mereka itu kerja yang enak. Ya meskipun saya tahu kerja tuh nggak ada yang enak, pasti ada fase plus minusnya, namanya juga kerja kan Bu. Tapi saya tahu apa yang mereka inginkan itu, ingin anaknya jadi yang terbaik, anaknya sukses di masa depan, anaknya lulus kuliah memiliki gelar sarjana. Saya tahu Bu, dan saya itu sedang saya usahakan, dan saya juga mungkin saya berusaha membuat mereka bangga dengan saya agar tidak memiliki rasa takut yang berlebih kayak ke kakak saya. Saya mungkin membuat mereka bangga dengan saya bersungguh-sungguh kuliah mungkin, dan saya sempat mengikuti kayak ajang audisi Bu, kayak apa ya, kayak bisa dibilang kayak putri perlindungan anak, atau kayak saya sempat mengikuti ajang-ajang seperti itu Bu. Dan mungkin bisa dibilang itu juga passion saya kan Bu, di bimbingan konseling juga kan itu sangat mendukung ya Bu dalam proses saya saat ini. Saya mengikuti ajang-ajang kompetisi seperti itu. Saya juga bekerja mungkin ya, bekerja di sela-sela kuliah saya. Ya mungkin saya juga mungkin kalau apa ya, kalau apa kayak ada fashion show juga saya mungkin ikut. Setidaknya saya ini membuat orang tua saya kayak senang, kayak oh apa ya, saya apa nggak harus khawatir sebegitunya ke anak saya yang ini gitu loh, agar kayak apa ya Bu, saya berharapnya tuh orang tua saya ini nggak mikir di jeleknya aja kayak gitu loh Bu. Jadi mungkin saya sedang usahakan agar buat mereka bangga dan tidak kecewa lagi di kakak saya yang kedua itu tadi. Tadi kamu sempat menyinggung bahwa kamu akan berusaha untuk berproses ya secara tidak langsung. Kira-kira nih, kamu ragu nggak dengan prosesmu hari ini? Kalau bisa dibilang ragu sih, ada rasa ragu Bu, tapi mungkin nggak yang terlalu gitu. Apa sih yang membuat kamu ragu dengan prosesmu sendiri? Walaupun katamu itu tidak terlalu, tapi kan pasti masih ada pikiran
ragu itu tadi? Tak, takut, takut, takut mereka, takut orang tua saya ini apa ya, kayak nggak senang gitu. Itu ya. Oke. Emang kamu kan sudah berproses nih, kamu sudah berusaha mengupayakan banyak hal. Apakah orang tuamu itu masih tetap tidak tidak senang dengan pencapaianmu selama ini, sejauh ini? Kalau dibilang tidak senang, senang, Senang kan? senang. Lalu apa yang menjadi dirimu itu takut padahal orang tuamu tuh senang dengan proses yang kamu lakukan ini tadi, apalagi kamu sedang di tahap bertahap, step by step. Ya mungkin takut di masa depan ya Bu, kalau saya mungkin tidak jadi apa yang mereka inginkan. Nah, apakah kamu tahu di masa depan itu kamu akan jadi hal yang seperti itu? Tidak. Emang kamu bisa meramal bahwa di masa depan itu kamu tidak jadi apa yang harapan orang tuamu inginkan? Tidak bisa kan? Berarti di sini fokusmu itu hanya apa harusnya? Ya mungkin untuk saat ini saya harus fokus kuliah, melanjutkan pendidikan saya dengan tepat waktu mungkin, dan itu sedang saya usahakan. Dan mungkin kalau emang saya bekerja di sela-sela kuliah saya saat ini kan, itu saya memaksimalkan kerja saya dengan tanggung jawab saya sendiri, dan membagi waktu saya dengan baik sih Bu, agar bisa mencapai target sukses apa yang bisa diinginkan tadi. Jadi intinya kamu sudah berproses, bertahap. Berarti kamu tidak yakin dengan prosesmu sendiri, padahal kamu bilang bahwa kamu sudah berusaha kan? Iya sih. Iya. Jadi kamu nggak yakin, padahal kamu sudah berusaha. Seharusnya apa? Ya seharusnya saya yakin pada diri saya sendiri ya. Saya harus yakin pada diri saya sendiri kalau emang saya bisa. Karena saya juga udah menjalankan proses pendidikan saya dengan semaksimal mungkin, dan mungkin saya bisa membuat mereka bangga juga dengan aktivitas positif yang saya ambil. Betul. Kayak seperti apa yang saya bilang ke ibu tadi, mungkin saya nggak harus punya rasa ragu tadi ya. Iya, karena kamu sudah berproses. Di mana kamu berproses, kamu pernah jatuh kan? Pernah. Nah, apakah dengan kamu jatuh, kamu akan selamanya jatuh? Tidak. Bangkit. Iya. Nah, di mana ada jatuh pasti ada bangkit. Nah, kamu kan bangkit, berarti kamu masih ingin percaya bahwa di masa depan saya itu bisa, ya kan? Berarti kamu tuh sedang berproses. Berarti harusnya kamu yakin dengan Diri saya sendiri, yakin dengan proses saya sendiri. Nah, betul. Emang kalau ketika kamu hari ini gagal, apakah orang tuamu itu akan meng-kick kamu dari keluarga? Tidak. Apakah orang tuamu langsung membenci dirimu? Tidak. Apakah orang tua akan memarahi dirimu habis-habisan? Enggak kan? Nah, seharusnya seperti apa yang Mbak Diva lakukan? Ya seharusnya saya menikmati proses saya, Betul. meyakinkan diri saya kalau saya itu pasti bisa, karena proses saya saat ini tuh sudah dibilang proses yang baik, pasti juga hasilnya pasti saya petik dengan baik, dan gak ada yang gak bisa, semua pasti bisa. Semua pasti bisa dengan keyakinanmu Sendiri. Nah, itu. Oke. Sejauh ini gimana perasaannya Mbak Diva? Sudah lega sih Bu, dan sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, dan apa yang harus saya pikirkan agar untuk lebih baik dari pikiran-pikiran sebelumnya, sehingga saya tidak semakin, bisa dibilang semakin down ya. Jadi sekarang saya jadi tahu untuk apa yang saya lakukan, sehingga jadi lebih semangat, lebih bangkit lagi untuk meraih apa yang saya inginkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu sudah membantu saya. Iya, sama-sama.
menemukan apa yang ingin saya capai, kayak apa yang ingin saya inginkan selama permasalahan ini, dan sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan apa cerita saya. Sama-sama. Oke, kira-kira nih Mbak Diva udah tahu apa yang harus dilakukan kan? Ketika pikiran itu akan kembali, Mbak Diva akan melakukan apa? Mungkin saya akan melakukan hal yang lebih positif lagi, kayak mungkin mengikuti ajang-ajang kompetisi lagi, atau mungkin bekerja, atau mungkin melakukan hal yang positif yang mungkin bisa saya senang kayak keluar jalan-jalan atau hal-hal positif yang lain. Nah, itu untuk mengalihkan pikiran Mbak Diva, agar Mbak Diva bisa bersemangat kembali dan yakin bahwa jalan yang sedang Mbak Diva alami sekarang itu juga tidak selamanya mulus, tapi bertahap ya. Iya. Oke. Kita akan ketemu di minggu depan nih. Kira-kira Mbak Diva ingin bertemu di hari apa, jam berapa? Mungkin harinya sama aja ya, jamnya aja mungkin yang agak mundur sedikit karena minggu depan ada kelas. Begitu. Di hari Kamis dimundurkan jamnya. Mungkin kita bisa kontakkan lagi. Oke, di boleh, WA boleh. mau jam berapanya ya. Baik. Oke, untuk temannya mau tetap di sini atau ingin berpindah tempat? Boleh di sini aja, Bu. Di sini aja. Udah nyaman ya ini kayaknya? Iya. Nyaman banget. Iya benar. Bawa pulang aja. Mbak Elma. Boleh. Boleh. Oke. Oke. Terima kasih ya, Bu. Iya, Saya sama-sama. pamit undur diri dulu. Iya, Terima kasih atas meluangkan waktunya ya, Bu Iya, ya. Mbak. Iya, mari. Ayo, silakan.